Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kueru Fatimah. Saya dari kelas 3D Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan berbagi edukasi tentang KB dan alat kontrasepsi. Yang pertama tentang KB. Apa itu KB? Jadi, KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemudian, apa sih tujuannya KB? Jadi, KB itu yang pertama mempunyai tujuan mengatur kehamilan yang diinginkan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian bayi dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan konseling, pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan produksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dalam kesehatan pria untuk praktik keluarga berencana. Yang kelima, mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Kemudian, apa sih Kak alat kontrasepsi yang cocok untuk ibu yang masih menyusui atau ibu yang habis melahirkan? Yang pertama ada pil KB progestin. Pil KB progestin ini mengandung hormon progestin, bisa menjadi salah satu pilihan kontrasepsi bagi ibu yang masih memberikan ASI eksklusif. Jenis KB ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Meski demikian, Bunda diharuskan untuk mengkonsumsi pil KB tersebut pada waktu yang sama setiap harinya. Apabila melewati jadwal konsumsi, maka ibu sebaiknya menghindari berhubungan intim minimal selama 2 hari. Yang kemudian ada suntik KB progestin. Jenis kontrasepsi ini bisa digunakan 6 minggu setelah persalinan dan penggunaannya harus diulangi setiap 12 minggu sekali. Jika memutuskan untuk berhenti menggunakan suntik KB, maka ibu harus menunggu selama setahun atau lebih untuk bisa hamil kembali. Namun, suntik progestin ini kerap dikaitkan dengan penurunan kepadatan tulang jika digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, ibu tidak dianjurkan untuk menggunakan suntik progestin lebih dari 2 tahun. Meski demikian, hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga ada KB susuk atau implan progestin. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara memasukkan implan atau susuk ke lengan bagian atas. Di dalam implan ini terkandung hormon progestin yang akan dilepaskan sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, ibu menggantinya dengan implan yang baru. Selama menggunakan implan hormonal, siklus menstruasi ibu mungkin bisa menjadi tidak teratur. Yang keempat ada IUD progestin atau intrauterine device progestin. Jenis kontrasepsi ini dilakukan dengan memasukkan alat berbentuk huruf T ke dalam rahim. Dalam jangka 1-3 bulan setelah pemasangan, ibu diharuskan memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan IUD itu terpasang di tempatnya atau tidak. Kemudian yang ke selanjutnya itu, oh iya, IUD ini juga dapat digunakan hingga 5 tahun, namun resikonya mengalami gangguan menstruasi yang ditandai dengan haidnya yang sedikit atau bahkan bisa berhenti sama sekali. Yang kelanjutannya itu ada kondom. Penggunaan kondom dapat dikatakan sebagai metode kontrasepsi yang paling aman bagi ibu menyusui. Walaupun bisa mencegah kehamilan, kondom juga bisa mencegah penyakit menular seksual. Saat menggunakan kondom, pastikan ibu atau suami membeli kondom dengan pelumas yang larut dalam air, sebab pelumas yang berbahan dasar minyak dapat lebih mudah merusak kondom. Yang keenam ada kontrasepsi diafragma. Yang selanjutnya ada kontrasepsi diafragma. Alat kontrasepsi berbentuk kubah yang terbuat dari karet atau silikon ini ditempatkan di leher rahim. Pemasangannya biasanya dilakukan 6 minggu setelah persalinan. Oke, setelah persalinan.
Alat kontrasepsi ini kan setelah 6 minggu persalinan. Alat kontrasepsi ini cukup efektif dalam mencegah kehamilan dan tingkat efektivitasnya akan lebih tinggi jika digunakan bersamaan dengan gel spermisida atau zat untuk mematikan sel sperma. Yang ketujuh, ada amenore laktasi. Selain menggunakan alat atau obat, ibu bisa menggunakan metode kontrasepsi alami seperti amenore laktasi. Tindakan yang perlu Bunda lakukan hanyalah menyusui si kecil secara eksklusif secara langsung dari payudara tanpa bantuan pompa atau botol ASI. Meski aman untuk ibu menyusui, metode ini hanya efektif bila digunakan sebelum head kembali setelah melahirkan. Ibu harus memberikan ASI setidaknya 3-4 jam sekali pada siang hari dan 6 jam sekali pada malam hari. Jika hendak menggunakan kontrasepsi hormonal, ingatlah untuk tidak menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen. Hal ini karena hormon tersebut bisa menghambat produksi ASI. Oleh karena itu, sebelum ibu memilih metode kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui, sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter kandungan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga edukasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.